Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Ini saya kalau membuat video itu langsung to the point, tidak ada editan ataupun tambahan lain-lain, langsung ke arah. Mengarah dimana jika ingin menganalisa satu pair ini, apabila tidak dijelaskan itu cukup 1 menit langsung hafal. Nah, ini saya akan memberikan bagaimana cara ekosistem program dalam market ini bekerja, dan nanti akan banyak contoh yang banyak kesamaan. Ini apabila mengacu pada sistem yang sudah diprogram. Ini bisa 3 kategori ya. Ada manual, otomatis, dan auto manual. Jadi apabila manual maka tidak bisa dikendalikan dengan otomatis. Apabila sudah otomatis bisa dikendalikan dengan manual otomatis. Ini contohnya. Nah, sekarang logika yang paling mudah waktu persiapan adanya open market pada minggu lalu hari Jumat, menunggu adanya news pada jam 19.30. Kenapa kita yakin bahwa market akan naik? Ini kan dari hasil analisa, yang mana saya memperkecil time frame-nya yang seharusnya di H1, saya perkecil menjadi M30 karena newsnya di jam 19.30. Program ini hanya bisa dikendalikan dengan waktu, dengan detik. Ketika detik menjadi menit, menit menjadi jam, jam menjadi hari, hari menjadi minggu dan bulan, di mana kita akan masukkan program ke dalam sistem agar bekerja dengan sempurna. Nah, ini contoh mudah. Pada waktu akan news, ini selalu pastikan setupnya apa yang ada di sini. Contoh ini saya sebelum membuat contoh-contoh lain, di mana M30 ini ada MHV yang valid, yang mana penurunan tidak lagi mampu melewati MA5 10 low BB. Ini sudah masuk di sini. Ini arah valid akan ke atas, yang mana penurunan sudah selesai, valid menjadi kenaikan. Ketika candle mampu melewati MA50 mid BB, ini lebih jauh dari kukuh sebelumnya yang berada di bawah. Selanjutnya di sini naik di atas mid BB tepat waktu jam 19.30. Di situ saya sampaikan tunggu M30 selesai, minimal 3 candle. Karena apa? Menunggu jam waktu open market atau di mana news akan berlangsung, sehingga naik ke atas. Setelah sampai di atas, saya di grup mengatakan apabila M30 sudah close, ini boleh di close. Entry yang dari bawah ini boleh di close. Apabila mau di hold wajib break even, karena saya paham ini akan kembali ke bawah. Selanjutnya bisa memprediksi kemana arah ini akan dituju. Nah, ini cara sistem bekerja. Contoh pada sebuah gedung ataupun sebuah program pertokoan, contoh Indomaret ataupun Alfamart lah, itu sama cara bekerjanya. Nah, ini contoh ekosistem dalam gedung, mewakili dari sarana dan prasarana. Di situ akan lengkap dengan yang namanya AC, listrik maupun eskalator. Semua ini dilengkapi dengan sistem dan program yang mana bisa dikendalikan dari satu monitor. Contoh pada kelistrikan, yang mana satu komputer ini mampu menghidupkan lampu sampai dengan contoh 60 lantai. Selanjutnya bisa dimatikan dari
komputer tersebut. Mana yang perlu hidup, mana yang perlu dimatikan. Jadi bekerja dengan otomatis akan tetapi bisa dikendalikan. Jadi manual otomatis. Tapi tidak bisa merubah sistem. Sistem apabila dari otomatis beralih pada manual ini membutuhkan waktu. Contoh 15 menit akan bekerja dengan sendirinya. Ketika kita klik maka peralihan ini mulai diproses dengan sistem. Kita nggak boleh apa-apain. Apabila sampai kita sentuh ataupun apa, maka akan terjadi error. Ini akan menimbulkan sistem ini error yang luar biasa, bisa menimbulkan kerusakan. Selanjutnya, apa bedanya dengan market ini? Nggak ada beda, sama. Contoh pada AC juga sama. AC mau hidup pada lantai berapa saja ini kita bisa monitor di satu komputer. Contoh pada eskalator. Eskalator ini mempunyai kecepatan yang mana bisa disetting kecepatannya, bisa dimasukkan dalam program. Contoh akurasi pada eskalator. Eskalator ini bisa dimasukkan sistem yang namanya beban. Ketika beban ini tercapai, dipanggil dari mana saja dia tidak akan pernah berhenti, dia akan terus lanjut. Nah ini contoh ketika sudah dimasukin sistem beban. Selanjutnya ini bisa dipantau apabila ada panggilan yang salah. Kita bisa memberikan panggilan yang benar dari satu komputer. Anda mau ke lantai 60, akan tetapi lupa nombol contohnya. Anda terkurung dalam lift. Selanjutnya menghubungi call center. Maka kita bisa berikan akses. Kita akan panggil lift akan menuju lantai tujuan tanpa harus keluar ataupun kebingungan. Ini contoh. Selanjutnya eskalator dalam jumlah berapapun. Contoh satu gedung ini mempunyai eskalator 50 eskalator. Ini bisa dimonitor ataupun sekali diklik ini bisa on off sekaligus. Ini contoh mudahnya. Jadi market ini bisa dikendalikan dengan cara manual otomatis pula, di mana akan ditambahkan sistem, di mana akan update, tapi tidak akan di restart menjadi settingan pabrik gitu. Apabila dikembalikan ke settingan pabrik maka nilai dolar ini akan kembali ke semula, nilai euro akan kembali ke semula. Ini nggak mungkin gitu ya. Jadi inilah cara kerja sistem. Kembali lagi ke eskalator contohnya. Eskalator ini contoh Anda melakukan hal yang kurang bagus di dalam lift. Anda menuju panggilan pada lantai 2 ataupun lantai 3. Saya melihat Anda melakukan hal yang kurang bagus. Ini bisa saya matikan. Panggilan Anda saya alihkan ke lantai 20 atau lantai 50. Setelah itu saya kontak security, saya suruh tunggu di area tujuan Anda. Baru nanti saya aktifkan kembali panggilannya bahwa tujuan Anda di lantai 2, di situ nanti sudah ditunggu keamanan gitu. Bahwa apa yang Anda lakukan di dalam itu sudah termonitor dari CCTV. Contohnya seperti itu. Jadi sistem yang bekerja ini sudah diprogram semua. Nah, ini logika mudah yang kita bisa pelajari. Maka ini nggak bisa langsung bisa, itu nggak bisa seperti itu. Butuh waktu, berkala saja, berkala cara mempelajarinya itu seperti apa. Entry itu tidak perlu buru-buru. Apabila nanti teman-teman sudah paham ini, entry itu sangat santai sekali ya. Pada ribut entry di sini, Anda ikut nimbrung padahal Anda nggak entry, Anda masih menunggu di bawah jauh gitu. H4 ini menjadi target tunggu itu sudah diketahui dari H1 gitu. Bahwa nantinya akan terjadi seperti ini karena apa? Programnya itu sudah seperti itu. Gak bisa berubah. Ini nggak ada yang bisa mengendalikan, nggak ada yang bisa reset ini ya. Di restart juga nggak bisa, ini nggak ada yang berani restart. Tim IT cuma memperbarui aja. Apa yang perlu ditambahkan di sini? Adakah schedule, jadwal ataupun news tambahan pada hari yang lain? Tinggal masukin saja gitu. Maka kecepatan market ini juga bisa diatur gitu. Paham ya di sini ya. Jadi seperti eskalator saja. Eskalator ini mempunyai kecepatan. Contoh dalam hitungan detik. 6 detik mampu menghasilkan 6 meter. Contoh 6 detik itu mampu menempuh jarak 2 lantai. Contoh sampai lantai 60. Jadi 60 detik itu
kita sudah naik sampai lantai 60. Ini contoh. Jadi kecepatan ini tuh sudah bisa diatur dari sistem yang sudah diprogram. Nah, ini contoh mudah. Kalau ya, ini logika saja. Kalau apa yang saya sampaikan ini masuk akal dan logika, boleh. Dan saya pun percaya gitu ya. Saya mudah percaya dengan omongan orang juga apabila saya rasa masuk akal dan masuk logika. Jadi orang bodoh itu banyak akal, makanya bisa hidup. Nah, kalau nggak banyak akal, orang bodoh nggak bakal hidup gitu. Lebih mudahnya seperti itu aja. Karena apa? Dia hanya butuh makan, bukan uang banyak. Contoh banyak argumen tutup mulutnya dengan uang sekian miliar, maka akan diam. Yang membuat mulut diam itu nasi sepiring. Coba Anda ditaruh di rumah bagus, disediain mobil bagus, taruh dalam kamar, nggak dikasih makan 3 hari, berteriak-teriak sampean. Nah, ini logika mudah kok. Ya, orang bodoh itu hanya butuh makan. Begitu dapat makan, selesai sudah. Tidur nyenyak. Besok nyari lagi secukupnya. Seperti ayam. Pergi pagi pulang sore, makan kenyang, nggak ada yang dibawa pulang. Nah, ini contoh-contoh mudah saja gitu. Jadi apabila ingin trading, ini bukan modal besar menjadi jaminan untuk profit, tapi ilmu besar. Banyak yang modal hanya 10 dolar, 12 dolar, tapi setiap minggu dia wajib profit. Karena apa? Itu untuk mencukupi kebutuhan hidup. Modal 10 dolar, 12 dolar. Ya, Jumat itu bisa withdraw 50 sampai 70 dolar. Itu wajib di withdraw karena apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berapa persen coba? Saya nggak bisa ngitung dengan persenan kayak gitu ya. Ini mudah saja. Nah, di sini saya akan mencontohkan yang mana target ini menjadi target 7 saya udah tahu. Ini H4. Kita pindah ke H4. Ini contoh saja. Nah, ini sepanjang shadow ini saya bisa entry mungkin 100 sampai 200 layar. Karena saya tahu perjalanan turun ini akan berakhir sampai hari itu dan pada H4. Ini nggak boleh melewati low BB. Ada ekstrim, akan ada MHV. Maka tinggal mapping di bawah low BB. Sepanjang dari bawah, maka menunggu close-nya H4 ini, tutup market. Maka dia akan naik di atas low BB. Nah, ini apabila nggak dipelajari secara pelan-pelan ini nggak bisa. Ini sistemnya. Jadi maka saya meminta teman-teman dan rekan-rekan itu fokus pada entry-nya saat close candle. Contoh mau entry di sini. Di sini belum ada reversal. Gitu. Jadi entry-nya nggak di sini, entry-nya kan di sana kan, di H1. Tapi boleh entry di sini karena mengikut yang di sana. Apabila daily melakukan re-entry H1 double ekstrim, itu di H4 sini nggak wajib ekstrim, MHV boleh entry. Ini mudah saja. Apabila sudah paham ini, kita tinggal menghajar, mau 10 layar, 20 layar, 30 layar, ini kita sudah punya dasar itu. Contoh dari atas inilah, dimana ini ada MHV yang valid, entry gitu. Jadi mau ngambil arah yang dari mana itu, ikuti satu arah yang mana agar teman-teman dan rekan-rekan itu lekas paham. Ambil satu arah yang berlawanan untuk mempelajari bagaimana pergerakan ini berjalan. Kenapa saya kalau sudah M30 selesai ya udah close aja nggak apa-apa. Apabila mau di hold wajib break even. Ini jelas apabila dikasih tanda garis, ya, diberikan tanda garis pada H4 ini bahwa ini valid untuk penurunan, maka ketika kita pindah pada time frame-nya M30 ini sudah sampai gitu. Nah, bisa dilihat ya, sampai. Inilah cara memindah time frame itu, bahwa kenaikan ini sudah sampai untuk kembali turun karena time frame besarnya turun. Jadi wajib menggunakan cara yang sama, di mana cara entry ini teman-teman bikin aturan bakunya seperti itu. Jadi
secara logika aja, jangan mudah terpengaruh dibawa dengan hayalan yang mana USD turun gold naik. Itu nggak boleh begitu. Semua punya setup masing-masing ya, nggak bisa disamaratakan seperti itu. Dimana dia punya setup untuk penurunan time frame besar, maka time frame kecil ini akan membentuk setup lengkap berakhir dengan ekstrim MHV ekstrim. Karena apa? Time frame besar sedang melakukan re-entry. Ini contoh mudah. Nih apabila teman-teman melihat video saya ini bisa diulang santai saja ya, waktu senggang boleh ditonton. Kalau nontonnya yang 1 menit kurang ya, karena nggak ada penjelasannya. Maka kalau yang ini nggak paham, beri komentar di bagian mana yang nggak paham. Adakah perbedaan yang saya sampaikan program sistem eskalator dengan sistem market ini? Ini nggak jauh beda ya, dimana eskalator dikasih beban sekian-sekian dengan kecepatan ini sama. Ketika ini dikasih beban ya, ketika market dikasih beban, dikasih kecepatan yang sama, bahwa nanti pada hari sekian, hari Kamis, Rabu, kamu harus mempunyai kecepatan sekian dan akan berhenti di detik sekian. Ini sudah ada programnya. Nanti ketika news kamu harus turun, ini udah diprogram, program sudah masuk di sini semuanya. Jadi ini sudah berjalan dengan otomatis. Ini kurang lebihnya seperti itu cara mempelajarinya. Untuk pergerakan standar ataupun biasa itu ya normal biasa saja, nggak akan ada lonjakan yang aneh gitu. Market ini akan bergerak seperti biasa. Ini contoh-contoh mudah aja. Jadi bagi teman-teman yang masih kurang yakin nih, secara perlahan-lahan mungkin akan beralih keyakinan. Apabila ini di backtest dan menghasilkan, boleh teman-teman pakai. Apabila ini membuat Anda loss, jangan dipakai gitu. Tapi saya udah backtest ini ya, jadi teman-teman saya pernah lihat mungkin saya entry berani di ujung nih, itu sudah hasil backtest. Jadi dulu itu saya kalau backtest, ini saya akan contohkan seperti ini ya. Ini candlestick arah entry sell ya. Nah, pada time frame kecil pasti akan ada re-entry naik. Ini saya backtest semua sampai daily. Di M1 ketika terjadi candlestick arah kuku sell, ini saya entry di sini. Padahal saya tahu harus menunggu re-entry. Ini saya backtest. Oke, karena margin besar cukup ya. Cukup saya entry di sini lagi profit. Saya beralih ke M5. Setiap time frame saya tes. Beralih ke M5, M15, H1. Ini mempunyai tingkatan floating yang berbeda. H4, oke saya sanggup. Ketika sampai entry saya entry saya lagi, akhirnya profit. Begitu nyampe pada time frame-nya daily, disitulah napas mulai kembang kempis gitu ya. Saya harus buang sekian entry. Karena apa? Margin saya nggak cukup. 3 hari saya nggak bisa entry. Nah disitulah saya mulai mempelajari bagaimana sistem ini berjalan. Jadi ini mempunyai tingkatan floating yang berbeda, ini time frame yang membedakan. Jadi kita bisa pelajari secara pelan-pelan. Saat sampai pada time frame-nya daily, saya entry layer itu sudah sampai di jam 1 malam, market masih naik. Posisi saya margin tinggal kelap-kelip seperti itu. Akhirnya saya perhitungan apabila ini tutup market jam 4, maka saya akan MC. Maka saya harus membuang beberapa layar entry saya. Sampai $100 saya buang. Saya tunggu pagi, belum MC, berarti nanti akan berkurang. Itu pagi baru running turun. Nah disitulah cara backtest. Jadi backtest itu profit, cara mengambil profit perlu di backtest. Floatingnya ini udah saya backtest semua, sehingga saya berani membuat video ini karena ada dasar history trading. Apabila nggak ada dasar, saya nggak mau bikin video. Ya, ini contoh-contoh yang saya sampaikan ini adalah sudah saya alami. Ini semoga bermanfaat dan menjadi motivasi buat teman-teman dan rekan-rekan semua. Untuk entry sabar menunggu close-nya candle, entry sesuai dengan time frame-nya. Contoh H1, apabila ada ekstrim boleh entry, wajib take profit. Anda harus melakukan take profit, jangan tidak. Nanti Anda akan kecewa apabila ini dibawa turun lagi ke sini gitu. Nah, ini contoh-contohnya saja. Untuk entry lanjut hari Senin itu, teman-teman dan rekan-rekan itu jadikan grup itu tempat diskusi. Maka nanti 1
sama lain saling mengingatkan, oh belum bisa entry, maka Anda nggak akan entry, masih menunggu, oh, ternyata saya salah, harus di sini, ya udah nunggu di, akhirnya nanti barengan, maka akan menghasilkan profit gitu. Entry pada poin yang benar Anda jumpa dengan yang namanya profit dan take profit. Selama entry-nya nggak benar, maka yang Anda jumpain adalah SL gitu. Jadi trading ini kembangkan bagaimana cara trading ini bisa simple, sempurna gitu. Contoh entry di sini akan SL di sini. Ini kan low BB ini target itu loh. Ditaruh SL di sini itu kan ya menjadi target, apabila sudah dimakan tahu-tahu naik. Nah, ini kan menjadi kekecewaan. Maka saya minta teman-teman dan rekan-rekan itu uji coba, bolehlah seminggu, 2 minggu, sebulan, hasilnya seberapa, selanjutnya naik level untuk tidak di withdraw sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu hasilnya seperti apa, maka nanti akan bisa trading tanpa modal gitu. Nah, ini arah tujuannya tuh seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat teman-teman dan rekan-rekan. Profit setiap hari. Terima kasih.